Ya, ketika kita belajar tentang yang namanya praktikum atau mungkin intervensi, ini semoga bisa menambah bekal dan wawasan teman-teman bagi yang nanti mau kerja di perusahaan, ya, bagi yang mau kerja di industri. Kalau misalnya nanti Anda mungkin kerjanya di luar bidang psikologi, ya is oke, nggak masalah. Ini karena mungkin masing-masing punya kebutuhan masing-masing ya. Kalau memang di jurusan psikologi, memang biasanya nanti kerjanya di bagian HRD. Tapi kalaupun misalnya ada di antara teman-teman yang nanti kerja di perusahaan, di bank misalnya, tapi di luar pekerjaan HRD, saya kira SOP nggak masalah. Kalau memang itu bagian dari proses untuk pencapaian tujuan atau cita-cita kedepannya bagi seorang individu. Nah, sebagai gambaran teman-teman, kalau di intervensi organisasi, kita kan akan banyak belajar berdiskusi mengenai beberapa permasalahan karyawan yang ada di perusahaan. Nah, kalau di sini kan saya lihat memang sebagian besar belum pernah kerja di perusahaan ya, artinya belum pernah kerja yang day to day, kemudian terikat dengan perusahaan. Nah, ini paling tidak sebagai gambaran teman-teman bahwa setiap perusahaan itu punya permasalahan. Ya, setiap karyawan bisa mengalami problem di tempat kerjanya. Besok ketika ada kerja di perusahaan, mungkin punya problem, mungkin punya masalah. Tapi ketika permasalahan yang dialami oleh karyawan dan itu sudah berdampak pada keberlangsungan organisasi atau perusahaan, itu yang harus segera kita teliti dari sisi HRD-nya. Jadi biasanya gini, teman-teman, gambarannya ya, kalau kerja di perusahaan, apalagi di swasta, itu teman-teman harus siap lari ya, harus siap-siap dinamis ya, karena perusahaan swasta itu kan sangat terkait dengan yang namanya kompetisi antar perusahaan. Masing-masing perusahaan berlomba untuk jadi yang terbaik di mata konsumen atau masyarakat. Efeknya apa? Perusahaan harus dinamis, terus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dan dampaknya bagi karyawan, si karyawan harus bisa mengikuti arah perubahan perusahaan atau organisasi. Ini yang jadi bekal atau mungkin yang jadi gambaran buat teman-teman nanti ya di perusahaan. Karena uh, bagaimana Anda bekerja di perusahaan akan sangat ditentukan oleh arah perusahaan ke mana dia akan larinya. Nah, kadang kondisi yang seperti ini itu bisa berpengaruh pada kita sebagai seorang karyawan. Kita nggak sanggup menyesuaikan diri, kita nggak sanggup mengikuti perkembangan perusahaan. Efeknya apa? Kita punya problem kasus ya, bisa stres, bisa mungkin motivasinya turun, bisa ya macam-macam ya. Itu yang jadi poinnya dalam intervensi ini, teman-teman. Jadi besok ketika Anda sebelum jadi HRD, nah sebelum Anda mengelola permasalahan karyawan di perusahaan, ini paling tidak teman-teman bisa sambil latihan dulu ya, sambil latihan, ya sambil belajar, kemudian sambil juga mengamati ya beberapa permasalahan yang muncul di beberapa kelompok. Karena di sini kan setiap kelompok tentu punya kasus yang berbeda, punya lokasi perusahaan yang juga berbeda. Nah, oke, kita lihat ya dari kelompok 1 di kelas 13F2 ini seperti apa. Ini saya mohon teman-teman silakan Anda mempresentasikan terlebih dahulu untuk apa? Untuk materinya. Ini Mas Raka sudah saya jadikan host, Mas. Coba kamu cek dulu, Mas. Oke, silakan presentasi secara singkat dulu, sekitar 10 menit. Ya, nanti setelah itu kita akan diskusikan ya. Monggo, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Saya share screen dulu. Masih belum bisa, Pak. Masih belum bisa. Host disable participant screen sharing.
Pak Fahmi masih di mute. Sorry Mas. Ini Mas Raka sudah aku jadikan host sih. Belum bisa ya Mas? Oh, yang dijadiin host Rizky Munandar, Pak. Oh, Saya Raka Simpan. sorry. Oh alah. Wes, Mas Rizky tolong Mas Raka dijadikan host ya. Soalnya nama kamu kan bukan nama depan toh, Raka ini. Alfian. Iya, Ya? nama belakang. Pikirku Rizky Raka Simpa gitu loh. Mas Rizky, saya minta tolong ya. Mas Raka, diklik namanya, itu nanti ada tulisan more, kemudian diklik making a host. Sudah bisa? Belum bisa ya, Pak. Mas Rizky mana ya? Belum, Pak. Oke. Atau Mas Raka coba sekalian filemu dikirimkan ke WA saya, Mas. Di web WhatsApp. Oke, ini malah keluar. Oke. Halo. Aduh, Ya. maaf. Jaringan. Caranya tadi Mas Rizky di mute. Bisa, Raka? Oke. Oke, siap. Sip. Sudah. Oke, sudah terlihat ya. Sudah. Ya, sudah terlihat. Monggo, silakan bisa dimulai dulu. Ya, baik, bismillah. Secara singkat dulu aja ya, teman-teman. Nanti sambil kita bahas. Oh iya, oke. Baik. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama ada Nikiani Widya Lusti, nanti sebagai presenter yang akan menjelaskan materi. Kemudian saya sebagai Alfian Rizky Raka Simpa yang sebagai opener yang akan membuka sesi presentasi ini. Dan ada Purya Husnatunisa, seharusnya menjadi notulen. Kemudian ada Nira Emanuela, Bayu Setiaji Darmawan, Aldri Boy Seragi, Rizky Monandar yang merupakan anggota kelompok yang berkontribusi bersama untuk membuat laporan simulasi data yang sudah kita lakukan semasa informasi dan wawancara kemarin. Kemudian di sini juga ada Wafda Cahyanti Widya Imami. Wafda sendiri merupakan sumur informasi bagi kami semua, tempat kami menggali informasi, menggali data, karena Wafda sendiri merupakan bagian dari perusahaan yang sedang kita bahas. Wafda merupakan bagian dari keluarga pemilik. Nah, profil singkat dari usahanya adalah nama perusahaannya Toko Yusuf Kopi, pemilik perusahaannya Ibu Ani Widya Astuti, kemudian jenis perusahaannya adalah toko grosir, bidangnya ada di bidang perdagangan, alamatnya ada di Pasar Legi Segolangit, Ponorogo, Jawa Timur. Nah, sejarah singkatnya, pada tahun 1971, almarhum Bapak Yusuf dan Ibu Yusuf memilih untuk menjadi pedagang di Pasar Legi Senggolangit.
juga berjualan biji kopi Sumatera. Jadi awalnya Pak Yusuf ini berdagang dengan ibunya, namun beda lapak. Kemudian makin ke sini lapak ini menjadi sumber pemasukan utama dari Pak Yusuf begitu. Nah, awalnya almarhum berdagang menjual biji kopi sedikit demi sedikit. Nah, nanti untungnya itu dipakai untuk membeli tambahan item dari jualan yang beliau jual seperti itu. Nah, awal berdagang beliau cuma berdua saja dengan istri. Sebentar saya admit dulu, sambilan admit nih. Dengan istrinya, kemudian awal-awalnya cuma menjual bahan-bahan dapur seperti merica, pala, miri, mbako susur, biji kacang, ketumbar, bumbu-bumbu dapur lainnya gitu. Cuman juga menjual biji-biji kopi yang didatangkan dari Sumatera dan Lampung. Karena pada waktu itu belum banyak yang jualan kopi, jadi Sumatera dan Lampung dianggap menjadi sumber kopi terbaik pada saat itu, sehingga kopinya itu dikirim dari sana, didapatkan dari sana. Kemudian untuk merica sendiri didatangkan dari Sumatera, kemudian beralih dari para bos-bos penjual merica dari Surabaya dan Solo karena dari harga pun lebih rendah, kemudian dari kualitas pun sama gitu. Jadi bisa menjual dengan harga yang cukup rendah, namun dengan untung yang juga bisa tetap sama gitu. Nah, kemudian pada tahun 2002 pasar itu berpindah dari tempatnya di Jalan Basuki Rahmat pindah ke Jalan Soekarno-Hatta menjadi toko grosir gitu. Karena awalnya menjual rempah-rempah dan biji kopi, namun karena untung yang didapat begitu besar, kemudian bertambah, kemudian item dari yang dijual itu pun bertambah juga seiring dengan untung yang didapat gitu. Namun itu terjadi sebelum tahun 2008. Kita maju sedikit ke tahun 2008, sebelum tahun 2008. Biji kopi yang datang dari Sumatera itu sekitar 1 bulannya, dari Sumatera itu sekitar 9 ton, kemudian dari Lampung itu sekitar 9 ton juga, maka dalam 1 bulan itu bisa menjual sekitar 18 ton biji kopi. Dan itu tentunya merupakan sebuah penghasilan yang cukup besar gitu. Namun, yang menjadi masalah adalah pada tahun 2008 minat masyarakat terhadap kopi menurun gitu. Kemudian di 4 tahun sebelumnya, di tahun 2004, Pak Yusuf meninggal dunia dan usaha diteruskan oleh istri dan ketiga anaknya gitu. Dan 4 tahun kemudian di tahun 2008 itu minat terhadap kopi menurun, sehingga yang dinaikkan adalah penjualan item-item selain kopi. Itulah asal mula bagaimana penjualan itu beralih dari toko biji kopi dan rempah-rempah, kemudian beralih ke toko grosiran gitu, yang itemnya sangat banyak, ratusan. Kemudian pada tahun 2017, istri dari almarhum Pak Yusuf atau yang kita sebut dengan Bu Yusuf mengalami gejala stroke dan mengakibatkan beliau sudah tidak bisa lagi berjualan, sehingga mau tidak mau usaha ini diwariskan langsung ke ketiga anaknya. Nah, yang memegang peranan tertinggi sebagai yang mengelola sebagai pemimpin di situ adalah Ibu Ani Widya Astuti, kemudian ada adiknya, kedua adiknya Bapak Ruli dan Bapak Samsudin, itu yang menjadi tangan kanannya gitu. Nah, dari 2017 sampai 2020 inilah sampai sekarang perusahaan ini dijalankan oleh 3 bersaudara, Ibu Ani, kemudian Bapak Ruli dan Bapak Samsudin. Seperti itu. Kemudian mereka dibantu oleh 4 karyawan yang karyawan tetap, kemudian 1 karyawan tidak tetap. Seperti itu. Kemudian untuk profil singkatnya akan dijelaskan oleh Novi.
Pada Novi dipersilahkan. Baik, untuk profil singkatnya, latar belakang terbentuknya perusahaan ini sudah dijelaskan Mas Raka Simpa tadi, tapi untuk saat ini, perusahaan ini adalah perusahaan warisan dari kedua orang tua Ibu Ani, Bapak Ruli, dan juga Bapak Samsudin. Nah, yang di mana orang tua tersebut bernama Bapak dan Ibu Yusuf tadi. Nah, dari perusahaan yang cukup besar ini, Ibu Ani itu menjadikan perusahaan ini sebagai penghasilan utama keluarga. Nah, sedangkan untuk proses proses penjualan dalam perusahaan ini dilakukan secara manual offline dengan struktur 1 pimpinan dengan 2 tangan kanan dan juga ada 4 karyawan tetap serta 1 karyawan tidak tetap. Selanjutnya, Mas, perusahaan Yusuf Kopi ini mengalami 2 masalah. Yang pertama, kekurangan modal sehingga membuat perusahaan kesulitan untuk merestock barang dagangannya. Yang kedua, permasalahan tentang pemilihan atau seleksi karyawan yang berkaitan dengan keputusan dan kemampuan pemangku jabatan di toko. Nah, pemilihan dan seleksi karyawan ini, pimpinan perusahaan itu lebih bagi karyawannya ini. Jadi, nggak ada pertimbangan yang gimana-gimana untuk perusahaan ini sendiri. Jadi menerima siapapun yang datang ke toko dan mencari pekerjaan itulah yang nanti akan diterima di perusahaan tersebut. Next. Next. Oke, monggo. Sudah next nih, Novi ini. Sudah next. Kayaknya belum masuk di kamunya. Novi. Oh iya. Selanjutnya adalah hasil asesmen awal. Yang pertama tentang leadership pada perusahaan ini. Nah, sering terjadi pengambil alihan job yang di luar kemampuan oleh para stakeholder. Nah, itu biasanya tadinya kan dipimpin oleh Bu Ani, kemudian ketika Bu Ani tidak mampu dilanjutkan oleh Pak Ruli dan seterusnya sampai tangan kanan kedua perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah value perusahaan, di mana job desk perusahaan tidak jelas, tidak melibatkan investor lainnya dalam hal tersebut, sehingga seringkali terjadi konflik antar pimpinan karena karyawan yang tidak profesional mengakibatkan menurunnya performansi perusahaan. Yang ketiga adalah tentang budaya perusahaan. Perusahaan tidak memiliki budaya yang diterapkan pada aktivitas perusahaan sehingga membuat si karyawan ini tuh tidak memiliki nilai tersendiri bagi dirinya dan juga tidak memiliki kualitas pekerjaan yang cukup baik. Seperti contohnya adalah tentang kedisiplinan. Yang keempat adalah permodalan. Kurangnya modal untuk pembelian berskala besar sering terjadi di saat permintaan konsumen tinggi. Barangnya sering habis, namun perusahaan tidak memiliki cukup modal yang terkadang mengakibatkan perusahaan harus meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, berikut adalah beberapa rencana intervensi yang akan kami lakukan pada perusahaan ini. Terdapat 2 intervensi, yaitu intervensi struktural dan intervensi strategi. Di mana intervensi struktural adalah untuk membenahi penataan job desk antara pimpinan perusahaan agar sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, baik dari segi rekrutmen karyawan, manajemen keuangan, maupun berbagai hal lainnya. Yang kedua adalah intervensi strategi, di mana strategi yang dilakukan perusahaan atau organisasi produk, merger, ataupun akuisisi. Oke. Nah, untuk intervensi struktural sendiri, rencana dari kelompok kami adalah
Dengan pertama, melakukan susunan baru dalam lingkungan kerja. Yang kedua adalah melakukan pembagian job desk pada karyawan yang lebih jelas agar karyawan tahu apa aja yang harus dia lakukan ketika sedang bekerja. Yang kedua adalah penetapan tujuan bersama, dan apabila ketiga hal ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, kita dapat menilai keefektivitasan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Apa langkah yang kita lakukan dalam melakukan intervensi struktural. Selanjutnya tentang intervensi strategi, di mana intervensi strategi ini adalah tentang bagaimana pembentukan budaya perusahaan dan juga merancang nilai atau value bagi karyawan. Nah, hal yang akan kita lakukan di sini adalah dengan membantu perusahaan untuk membentuk visi dan misi perusahaan itu seperti apa sehingga bisa diterapkan kepada karyawannya. Kemudian juga membantu perusahaan membentuk aturan yang tetap dan aturan yang kuat seperti SOP yang harus dilakukan karyawan seperti apa saja sehingga nanti bisa membentuk nilai bagi karyawan itu sendiri. Dan juga nantinya SOP tersebut tuh bisa menjadi pegangan bagi karyawan sendiri ketika perusahaan nantinya mengalami perubahan budaya ataupun perubahan strategi marketing. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, sambil kita bahas ya, Mbak Novi, terima kasih. Mas Raka, terima kasih. Oke, ini berarti kan di toko kopi ya, teman-teman ya. Iya, Pak. Berarti toko yang menjual kopi mentah ya, benar ya? Iya, Pak. Oke, jadi mungkin ini teman-teman, ketika kita mau melihat suatu permasalahan di dalam sebuah perusahaan, tentu kita bisa awalnya melihat output-nya dulu teman-teman, apakah ada masalah atau tidak. Misalnya gini, kalau misalnya katakanlah kita bilang sebagai toko kopi, teman-teman yang pertama selain menampilkan profil usahanya, juga menampilkan apakah ada output yang bermasalah atau tidak di toko kopi ini. Kalau mungkin perusahaannya seperti toko, seperti pabrik dan sebagainya, nggak terlalu banyak kesulitan ya untuk menentukan output-nya. Jadi biasanya nggak jauh-jauh dari soal produk, soal pelayanan, sama soal kualitas produk, kualitas pelayanan, ataupun dari soal komplain konsumen. Nah, kalau misalnya dari toko kopi ini saya kira teman-teman yang pertama disampaikan dulu apa yang bermasalah dari soal output-nya. Nanti mungkin muaranya ke omset ya. Nah, omsetnya ini apa yang menyebabkan kalau misalnya omsetnya turun atau belum sesuai dengan targetnya. Apakah yang pertama dari kualitas produknya sendiri, kopinya yang kurang baik. Yang kedua, apakah dari pelayanannya, misalnya katakanlah seperti pengiriman barangnya, atau mungkin pada saat di tokonya, bagaimana si ownernya, atau mungkin karyawannya melayani si konsumennya, atau apanya. Jadi teman-teman yang pertama, yang disampaikan adalah output-nya dulu, apakah ada masalah atau tidak. Nanti setelah itu baru di breakdown ke permasalahan di ranah di karyawannya. Tadi misalnya gini, ini seperti yang disampaikan tadi Mbak Novi ya, kalau tidak salah ada masalah tentang seleksi karyawannya. Jadi karyawannya direkrut, tapi dari owner-nya tidak ada kriteria khusus, benar ya, tadi yang disampaikan ya, sehingga siapapun bisa kerja, ya siapapun bisa masuk di situ. Nah, dari kondisi ini mengefek nggak ke output-nya perusahaan? Misalnya gini, ketika karyawan direkrut, nggak ada kompetensinya, tidak ada kriterianya, ini berpengaruh di kinerjanya nggak? Sehingga nanti berpengaruh ke output-nya atau omsetnya si perusahaan. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya kita mengangkat masalah di intervensi, ini seperti mirip di skripsi ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman yang sekarang ambil P3, kalau di arahnya yang di PIO, Anda mau mengangkat VT apapun itu, apa engagement, disiplin, mengangkat kepuasan, produktivitas,
perilaku inovatif dan sebagainya, masing-masing permasalahan itu harus berdampak pada perusahaan. Artinya setiap orang di perusahaan punya masalah tentu, setiap karyawan di perusahaan punya masalah. Tapi kalau masalah ini sampai ke berdampak ke istilahnya keberlangsungan perusahaan atau outputnya perusahaan, itu yang harus segera kita teliti. Nah, ini saya kira teman-teman perlu cross-check dulu. Kalau misalnya masih ada waktu, di cross-check ke toko kopinya, ada masalah nggak dari omsetnya misalnya. Mungkin 2 bulan terakhir atau mungkin 3 bulan terakhir. Apa output yang bermasalah? Kalau misalnya ada permasalahan di outputnya, entah itu ya ujung-ujungnya omset ya, tetap aja ya. Nah, kalau misalnya soal omset, ini apanya yang berpengaruhnya? Produknya, pelayanan, atau apanya? Ya, itu yang perlu digali lebih dalam lagi. Nah, setelah itu di breakdown lagi apa akar masalahnya. Kalau misalnya memang soal seleksinya yang atau mungkin perekrutan karyawan yang tidak sesuai dengan kriteria, is okay, nggak masalah, nggak apa-apa. Asal memang itu berdampak dan menjadi faktor yang paling kuat dalam mengaruhi omsetnya si toko kopi. Sehingga teman-teman bisa memberikan intervensi berupa mungkin katakanlah sistem perekrutan karyawan yang sesuai dengan kriteria. Jadi intervensinya cukup satu saja ya, teman-teman ya. Cukup satu saja yang menjadi prioritas untuk diberikan ke perusahaan ini. Karena gini, teman-teman, kalau kita bicara soal soal konsultan, soal intervensi, kita sebenarnya bisa ngasih banyak intervensi. Cuma kadang berhubungan dengan masalah budget duit. Besok kalau misalnya ada kerja di biro psikologi, ini saya lihat ada beberapa yang di biro psikologi, ada Mbak Kurnia. Konsepnya biro psikologi, konsultan yang ada di biro psikologi, itu nanti dia memberikan rekomendasi mana intervensi yang paling urgent untuk segera diberikan, untuk segera dibenahi. Tentu kalau misalnya kita ngasih intervensi ke perusahaan, tentu perlu ada ACC ya, dari si ownernya. Kalau misalnya ada prioritas kedua, ketiga, tentu juga melihat kondisi perusahaan. Nah, kalau mungkin sekilas ya, dari toko Yusuf Kopi ini, adakah yang sudah punya gambaran masalah outputnya, teman-teman? Apakah ada masalah di outputnya di toko Yusuf Kopi ini? Omset misalnya? Ini siapa yang lokasinya terdekat dari toko kopi ini? Saya, Pak. Wafda ya? Iya. Nah, ini tokonya keluarga atau tokonya tetangga atau saudara, Wafda? Tokonya Ibu. Oh, tokonya ibu. Iya. Iya. Oke, Mbak Wafda. Mbak Wafda sejauh ini Yeah. kita aja ya, terbuka aja ya. Ini Yeah. sambil untuk belajar Yeah. ya, sama-sama ya. Tokonya ibu ada masalah nggak soal omsetnya, Mbak? Kalau omsetnya saya kira enggak, Pak. Cuma di karyawan aja. Di karyawannya aja? Apa misalnya, Mbak Wafda? Semisal kayak karyawannya kan harusnya datang jam 7 nih, Pak. Nah, mereka belum datang. Jam 7 tuh belum datang. Datangnya jam 9, jam 8. Ya. Disiplinan ya? Ya. Oke, yang kedua apa? Yang kedua kalau pelayanan dari karyawannya. Gimana? Jadi kadang kan ibu kan nggak punya kriteria khusus nih, ya. Pak. Jadi seorang bisa kerja di situ, siapapun bisa kerja. Terus? Ya, yang penting cepat daftar, ya dia yang keterima gitu. Walaupun nanti nggak cocok sama ibu, nggak masalah. Cuman kadang di belakang tuh ibu kayak gerundel gitu loh, Pak, kayak marah-marah gitu. Ya, karena nggak cocok ya gitu. tadi. Nah, ya. Misalnya gini, Mbak Wafda, ini juga teman-teman yang lain juga perlu di cross-check lagi ya, nanti dengan Mbak Wafda. Ya. Tadi kan Mbak Wafda mengangkat soal disiplin sama soal perekrutan karyawan. Misalnya banyak karyawan yang telat ya, harusnya masuk jam 8 misalnya, dia datang jam 10. Terus ketika ada lowongan dari pimpinan misalnya, ownernya, itu merekrut tanpa ada kriteria, tanpa ada kompetensi. Nah, teman-teman yang lain, coba di cross-check lagi, dengan masalah 2 tadi, ada nggak dampaknya ke output-nya perusahaan? Misalnya katakanlah terkait dengan disiplin karyawan, mungkin masalah pelayanannya jadi terhambat. Masalah jadi terhambat, dan mungkin berpengaruh pada target atau tercapainya sebuah
target omset perusahaan. Nah, ini yang perlu segera di cross-check lagi. Karena ya kita kayak konsep skripsi ya, teman-teman ya. Kalau misalnya katakanlah Anda mengangkat disiplin kerja di suatu perusahaan, oh ini mau ngangkat disiplin karyawannya Mbak Wafda nih di perusahaan kopinya. Nah, disiplin ini apakah memang jadi permasalahan yang urgent atau enggak untuk segera diteliti? Kita lihat dulu, ada enggak dampaknya? Kalau sampai berdampak ke keberlangsungan sebuah perusahaan atau organisasi, ini penting buat kita untuk segera diteliti. Nah, agak berbeda dengan konsepnya deskripsi. Kalau deskripsi, kita korelasi ya, kita korelasi dengan variabel bebasnya, yang jadi faktor penyebab dari munculnya permasalahan tersebut. Tapi di intervensi, kita menyelesaikan solusinya dengan sebuah perlakuan atau intervensi. Tentu, pemilihan intervensi, kita lihat dari faktor yang paling kuat yang menyebabkan, katakanlah misalnya kenapa kok karyawannya tidak disiplin. Apa nih yang bikin karyawannya tidak disiplin? Apakah soal SOP-nya, peraturannya yang belum jelas? Yang kedua, apakah memang dari sisi internalnya, motivasi si karyawannya, oh mohon maaf, duitnya kurang nih, gajinya kurang, atau apanya? Nah, misalnya dari dua masalah tadi, antara disiplin sama kurang tidak ada kriteria untuk masuk di perusahaan, karena yang paling berdampak terhadap omset. Nah, ini yang mungkin perlu di cross-check lagi, karena kalau semacam toko, semacam ini kan nggak jauh-jauh dari omset ya, biasanya ya. Ketika ada masalah, mohon maaf tadi misalnya katakanlah ibunya Mbak Wafda marah-marah, karena mungkin karyawannya dipekerjakan tidak sesuai dengan kriteria, ada nggak dampaknya sampai ke perusahaan? Misalnya, ini nerima online nggak Mbak Wafda, tokomu? Iya Pak, tapi nggak. Pengiriman barang itu? Cuma di pengiriman barangnya nggak online. Oh, nggak online. Ini ada toko fisiknya ya berarti ya? Ada toko fisiknya. Ini di mana sih Mbak? Lupa aku tadi. Di Ponorogo. Oh, Ponorogo. Iya. Ya, tergantung dari arah perusahaannya jenengan. Ini kalau misalnya untuk di toko kopi yang jenengan, proses penjualannya kayak gimana? Kalau misalnya itu berdampak dalam proses penjualan, misalnya banyak konsumen yang nggak tertangani, atau mungkin beberapa target yang tidak terpenuhi, itu yang jadi catatan kelompok 1 untuk dijadikan awal mulanya ya. Bahwa toko kopi, apa mau jenengnya namanya? Toko kopi tadi, Yusuf Kopi, punya masalah dari soal output-nya, soal omset, dan sebagainya. Nah, efeknya, atau mungkin penyebabnya adalah tadi, oh, nggak disiplin karyawannya, oh, karyawannya tidak direkrut sesuai dengan kriteria. Nah, ada nggak masalah yang lain? Nah, dari situ dicari yang paling berpengaruh yang mana. Itu yang nanti diberikan intervensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sebentar. Jadi intervensinya satu aja ya? Iya, Pak. Satu yang paling diprioritaskan untuk diberikan ke toko kopi Yusuf ini. Itu yang mana? Karena biasanya nanti berhubungan dengan masalah, kalau di situasi yang sebenarnya ya, berhubungan dengan masalah budget. Kalau perusahaannya mampu bayar semuanya, ya nggak apa-apa. Rumah prosesnya diintervensi, struktur diintervensi, mungkin fasilitasnya diintervensi, dan sebagainya. Oh ya, kalau ranah kita di psikologis, kita nggak melakukan intervensi tentang fasilitasnya ya. Misalnya, mungkin tokonya kurang gede misalnya, atau apa dan sebagainya, itu di luar kita. Kita lebih ke SDM-nya, lebih ke kondisi strukturnya, dan sebagainya. Nah, itu ya PR-nya untuk kelompok 1. Jadi, simple saja, karena ini juga masih sama-sama belajar, terkait dengan masalah yang diangkat, tentu juga harus berdampak pada keberlangsungan toko tersebut. Gitu, mungkin teman-teman, ini mohon maaf ya, saya pakai yang gratisan, ya, jadi hanya 40 menit. Nanti teman-teman, saya mohon izin untuk diskusi kita hari ini, saya rekam di YouTube ya, saya upload di YouTube, nanti saya share di grup kuliah kita. Nah, nanti kalau misalnya ada beberapa hal yang mau ditanyakan, teman-teman bisa share di grup ya, nanti biar bisa jadi belajar buat yang lainnya juga. Saya mohon izin juga, nanti materi kelompok 1 saya dikirimkan, ya Mas Raka, atau mungkin Mbak Novi, saya dikirimkan, nanti saya upload di e-learning ya, buat belajar teman yang lain juga. Gitu aja mungkin teman-teman, ya, nanti nyambung di WA, kalau ada yang mau ditanyakan, terima kasih semuanya.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi